Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Aiman, tempat di mana kita belajar berbagi dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Selamat datang kembali jiwa-jiwa bukan orang biasa di episode kali ini. Pesan yang akan dibawa Aiman adalah tentang setiap hari orang-orang terpilih. Kalian menghadapi tantangan yang mencoba untuk menjatuhkan kalian. Baik itu beban tanggung jawab, ketidakpastian masa depan, atau tekanan yang terus-menerus dari dunia di sekitar kalian. Hidup bisa terasa seperti perjuangan yang tak ada habisnya. Ada hari-hari ketika semuanya tampak berjalan melawan kalian, seolah-olah sekeras apapun kalian berusaha, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Momen-momen ketika kalian telah bekerja tanpa henti, namun hasilnya tidak mencerminkan usaha kalian. Bisa terasa sangat berat, sangat mudah untuk merasa terjebak dalam lingkaran yang sama, seperti mendaki gunung tanpa puncak di depan mata. Kalian bahkan mungkin bertanya-tanya, apakah semua kerja keras dan ketekunan ini sepadan? Namun orang-orang terpilih, izinkan saya memberitahu kalian, ini sepadan. Ada tujuan di balik perjuangan kalian, makna yang lebih besar dalam keteguhan kalian. Kalian tidak berjalan di jalan yang sulit ini tanpa alasan. Kalian tidak bertahan hanya untuk tetap berada di dalamnya. Setiap hari yang sulit, setiap ujian yang kalian hadapi, sedang membentuk kalian untuk momen ketika segalanya berubah. Dan inilah kebenarannya, kalian akan mendapatkan akhir yang bahagia. Sebelum kita masuk ke pesan ini, jika apa yang saya katakan mengena di hati kalian, saya Anda kalian untuk menyusun berdepan, subscribe ke channel Aiman. Pakai dem dan tinggalkan komentar saya siap sebagai tanda kepada alam semesta. Putar video ini secara berulang untuk memperkuat energi di dalamnya, dan biarkan pesan harapan dan terobosan ini meresap ke dalam jiwa kalian. Terima kasih sudah menjadi member komunitas. Terima kasih telah memberikan super thanks. Mari kita ciptakan gelombang energi positif dan keyakinan bersama. Sekarang mari kita masuk ke pesan ini. Orang-orang terpilih karena akhir bahagia kalian lebih dekat dari yang kalian kira. Bab 1 perjuanganmu bukanlah akhir. Hal pertama dan paling penting yang perlu kalian pahami adalah bahwa perjuangan kalian bukanlah akhir dari cerita kalian. Dan diam tahu, rasanya mungkin seperti kalian sedang memikul beban dunia di pundak kalian, dan setiap langkah ke depan selalu menemui hambatan, rintangan, dan penundaan. Terkadang, jalan di depan begitu kabur sehingga kalian nyaris tidak bisa melihat kemana arah kalian pergi. Sangat mudah untuk merasa ingin menyerah ketika semuanya tampak tidak berjalan sesuai rencana. Namun izinkan saya meyakinkan kalian, hanya karena kalian berada di tengah badai, bukan berarti badai itu akan berlangsung selamanya. Bahkan badai ini bersifat sementara. Tantangan, frustrasi, dan kemunduran yang kalian alami saat ini adalah bagian dari proses, bukan bab terakhir. Musuh ingin sekali membuat kalian percaya bahwa inilah yang terbaik yang bisa kalian dapatkan. Dia ingin kalian menerima kekalahan dan berpikir bahwa situasi kalian saat ini bersifat permanen. Namun itu adalah kebohongan. Apa yang kalian alami hanyalah sebuah musim, dan seperti semua musim, ini juga akan berlalu. Setiap musim memiliki awal, tengah, dan akhir kebohongan. Dan musim perjuangan ini hanyalah fase sementara dalam perjalanan kalian menuju sesuatu yang lebih besar. Kalian sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang melampaui imajinasi kalian, dan ujian yang kalian hadapi sekarang hanyalah bagian dari persiapan tersebut. Semakin besar resistensi, semakin besar pula hadiahnya. Kalian mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi momen-momen kesulitan ini sedang membentuk kalian menjadi orang yang kalian butuhkan untuk menerima berkat-berkat yang sedang datang kepada kalian. Ketika hidup terasa terlalu berat dan ujian seolah tak ada habisnya, ingatlah ini, setiap cerita besar memiliki momen-momen kegelapan sebelum cahaya menerobos. Pikirkan tentang cerita-cerita yang telah menginspirasi kalian, baik dari Allah sedang bekerja di balik layar, mengatur segalanya untuk kebaikan kalian. Apa yang kalian alami saat ini bukanlah akhir. Ini adalah langkah menuju janji, bagian yang diperlukan dari perjalanan tersebut. Ya, mungkin terasa sulit. Kalian mungkin lelah, terkuras, dan bertanya-tanya mengapa segalanya begitu berat. Namun ingatlah ini, tekanan menciptakan berlian, panas, tekanan, intensitas. Semua itu sedang memurnikanmu, membentukmu menjadi orang yang perlu kamu jadikan untuk menerima berkat. Yang sedang dalam perjalanan, kamu sedang diperkuat. Apa yang kamu lalui sedang membangun kekuatan di dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari. Ketika terobosanmu tiba,
kamu akan melihat kembali dan menyadari bahwa setiap perjuangan memiliki tujuan. Semuanya mempersiapkanmu untuk kelimpahan, kebahagiaan, dan kepuasan yang telah Allah siapkan untukmu. Namun saat ini di tengah badai sulit untuk melihat itu. Inilah saat di mana iman memainkan peran. Iman bukan tentang melihat hasil akhir, ini tentang mempercayainya. Bahkan ketika kamu tidak bisa melihat jalan keluar, ini tentang mempercayai bahwa perjuangan ini, seberat apapun, sedang membawamu menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu harus mengingatkan dirimu sendiri bahwa ini bukanlah akhir dari ceritamu. Bab yang sedang kamu jalani sekarang mungkin penuh dengan tantangan, tetapi bab berikutnya menyimpan kemenanganmu. Orang-orang terpilih, tidak apa-apa merasa frustrasi, tidak apa-apa merasa lelah, tapi jangan menyerah. Jangan biarkan musuh meyakinkanmu bahwa inilah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Kamu dipilih untuk lebih, kamu ditakdirkan untuk kebesaran, dan badai yang sedang kamu hadapi sekarang adalah bagian dari perjalananmu menuju kebesaran itu. Mungkin kamu berada di lembah, tetapi puncak gunung sudah di depan mata. Ketika kamu mencapainya, kamu akan memahami bahwa setiap perjuangan, setiap air mata, dan setiap momen keraguan sepadan, bagian terbaiknya adalah bahwa terobosanmu akan datang saat kamu paling tidak mengharapkannya. Itu tidak akan datang dengan pengumuman besar atau tanda yang mencolok. Itu akan tiba secara halus, diam-diam, namun dengan kekuatan besar. Suatu hari kamu akan terbangun, dan perjuangan itu telah sirna. Pintu-pintu yang tertutup akan tiba-tiba terbuka, dan rintangan yang tampak tak tergerakkan akan hilang. Saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa akhir bahagiamu tidak jauh atau tak terjangkau. Itu sudah ditulis untukmu jauh sebelum kamu menyadarinya. Badai bersifat sementara, tetapi berkat bersifat permanen. Percayalah bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi orang-orang terpilih, bertahanlah. Perjuanganmu bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang luar biasa. Terobosanmu sedang dalam perjalanan, dan akhir bahagiamu sudah ditulis. Teruslah maju, teruslah percaya, dan ketahuilah bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Ceritamu belum selesai, yang terbaik masih akan datang. Bab 2, kekuatan ketahanan orang-orang. Terpilih saat kalian melalui masa sulit ini, penting untuk memahami kekuatan ketahanan. Momen-momen terberat dalam hidup tidak dirancang untuk menghancurkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membangun ketangguhan di dalam dirimu. Jalan menuju akhir bahagiamu tidak selalu lurus. Ia penuh dengan tikungan, belokan, jalan memutar yang tak terduga, dan momen-momen di mana rasanya kamu terjebak di tempat. Namun inilah halnya. Setiap momen perjuangan, penundaan, dan frustrasi sedang memperkuat kemampuanmu untuk bertahan. Ketahanan inilah yang akan membawamu menuju terobosanmu. Ketahanan tidak berarti kamu tidak akan merasa lelah atau tidak akan ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah. Itu berarti bahwa bahkan ketika kamu lelah, bahkan ketika hari-hari terasa berat, kamu masih memilih untuk terus maju. Kamu masih memilih untuk percaya bahwa ada yang lebih baik di sisi lain dari rasa sakit ini. Ketahanan bukan tentang tidak pernah merasa lemah. Ini tentang terus maju bahkan ketika kamu merasa lemah. Mempercayai bahwa kekuatanmu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Pikirkan tentang masa-masa dalam hidupmu ketika kamu menghadapi tantangan besar. Mungkin itu adalah masa-masa kesulitan keuangan, masalah kesehatan, atau kesulitan dalam hubungan. Pada saat itu rasanya begitu berat, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi lihatlah sekarang, kamu berhasil bertahan. Kamu bertahan dan kamu tidak hanya bertahan. Kamu keluar dari itu semua menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih mampu dari sebelumnya. Setiap kesulitan yang kamu hadapi telah menjadi medan latihan bagi dirimu yang sekarang. Dan perjuangan yang kamu lalui saat ini sedang mempersiapkanmu untuk level berikutnya dari perjalananmu. Terkadang, bagian tersulit dari ketahanan adalah menunggu. Mudah untuk terus berjalan ketika kamu bisa melihat garis akhir, tapi bagaimana ketika garis itu tidak terlihat? Ketika kamu tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu atau seberapa banyak lagi yang harus kamu hadapi, saat itulah ketahanan sejati diuji. Namun orang terpilih, ingatlah ini, hanya karena kamu tidak bisa melihat garis akhir, bukan berarti itu tidak ada. Tuhan telah menetapkan waktu dan tempat untuk terobosanmu. Kamu mungkin tidak tahu kapan itu akan datang, tetapi kamu bisa percaya bahwa itu sedang dalam perjalanan. Alkitab menginstruksikan kita untuk berlari dengan ketahanan dalam perlombaan yang ada di depan kita. Tidak dikatakan untuk berlari cepat atau tanpa merasa lelah. Itu menekankan pentingnya ketahanan.
Ketahanan adalah apa yang menopangmu ketika perlombaan menjadi panjang. Ini membuatmu terus maju, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat seberapa jauh kamu telah melangkah atau seberapa jauh lagi yang harus ditempuh. Ketahanan adalah kunci untuk membuka akhir bahagiamu, memastikan kamu tidak menyerah sebelum mencapainya. Mudah sekali ingin mempercepat proses, mencari jalan pintas atau solusi cepat. Tapi orang-orang terpilih, jalan pintas tidak akan membawamu ke tujuan yang telah Tuhan siapkan untukmu. Apa yang ditakdirkan untukmu akan membutuhkan ketahanan. Semakin besar berkatnya, semakin lama persiapannya. Tuhan tidak memberikan janji yang setengah matang. Ketika Dia membawamu ke akhir bahagiamu, itu akan penuh, lengkap, dan selaras sempurna dengan tujuanmu. Namun untuk menerima berkat itu, kamu harus bersedia menjalani prosesnya. Ketahanan tidak berarti menanggung penderitaan dalam diam. Tidak apa-apa untuk mengakui betapa sulitnya jalan ini untuk menyatakan bahwa kamu lelah atau sedang berjuang. Tapi jangan biarkan perasaan itu membuatmu menyerah. Sampaikan kebenaranmu. Mintalah kekuatan dan teruslah melangkah maju. Akhir yang paling bahagia datang setelah pertempuran terberat dan kamu sedang berada di tengah-tengah pertempuran yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Teruslah maju, teruslah percaya, dan ketahuilah bahwa ketahananmu akan membawamu menuju terobosanmu. Bab 3. Mengubah perspektifmu. Orang-orang terpilih, salah satu hal yang paling transformatif yang bisa kamu lakukan dalam perjalanan menuju akhir bahagiamu adalah mengubah perspektifmu. Ketika kita berada di dalam perjuangan, mudah untuk hanya fokus pada rintangan, kemunduran, dan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Pola pikir kekurangan ini dapat menjebak kita, membuat kita terjebak pada apa yang hilang atau apa yang terasa tidak mungkin. Namun dari kebenaran yang kuat, cara kamu memandang situasimu secara langsung memengaruhi bagaimana kamu melewatinya. Jika kamu hanya melihat perjuangan, itulah yang akan kamu alami. Tapi jika kamu mulai melihat perjuangan sebagai batu loncatan, bagian penting dari pertumbuhanmu, tiba-tiba beban itu mulai terasa lebih ringan. Mengubah perspektif dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang ini ajarkan padaku, memberimu kekuatan. Kamu menyadari bahwa bahkan momen-momen paling menantang dalam hidupmu memiliki tujuan. Perspektif adalah segalanya. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, namun satu mungkin merasa kalah sementara yang lain muncul lebih kuat dan tangguh. Bedanya perspektif mereka. Yang satu melihat kesulitan sebagai akhir, sementara yang lain melihatnya sebagai awal. Tuhan semesta alam selalu bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika sepertinya semuanya berantakan. Dengan mengubah perspektifmu untuk melihat perjuanganmu sebagai bagian dari rencananya, mempercayai proses akan menjadi lebih mudah. Kamu mulai melihat bahwa tantangan yang kamu hadapi bukan dimaksudkan untuk menghancurkanmu, mereka dimaksudkan untuk membangunmu. Setiap penundaan dan kemunduran adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Ceritamu belum selesai, yang terbaik masih akan datang. Bab 2. Kekuatan ketahanan orang-orang terpilih saat kalian melalui masa sulit ini, penting untuk memahami kekuatan ketahanan. Momen-momen terberat dalam hidup tidak dirancang untuk menghancurkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membangun ketangguhan di dalam dirimu. Jalan menuju akhir bahagiamu tidak selalu lurus. Ia penuh dengan tikungan, belokan, jalan memutar yang tak terduga, dan momen-momen di mana rasanya kamu terjebak di tempat. Namun inilah halnya. Setiap momen perjuangan, penundaan, dan frustrasi sedang memperkuat kemampuanmu untuk bertahan. Ketahanan inilah yang akan membawamu menuju terobosanmu. Ketahanan tidak berarti kamu tidak akan merasa lelah atau tidak akan ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah. Itu berarti bahwa bahkan ketika kamu lelah, bahkan ketika hari-hari terasa berat, kamu masih memilih untuk terus maju. Kamu masih memilih untuk percaya bahwa ada yang lebih baik di sisi lain dari rasa sakit ini. Ketahanan bukan tentang tidak pernah merasa lemah. Ini tentang terus maju bahkan ketika kamu merasa lemah. Mempercayai bahwa kekuatanmu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Pikirkan tentang masa-masa dalam hidupmu ketika kamu menghadapi tantangan besar. Mungkin itu adalah masa-masa kesulitan keuangan, masalah kesehatan, atau kesulitan dalam hubungan. Pada saat itu rasanya begitu berat, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi lihatlah sekarang, kamu berhasil bertahan. Kamu bertahan dan kamu tidak hanya bertahan. Kamu keluar dari itu semua menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih mampu dari sebelumnya. Setiap kesulitan yang kamu hadapi telah menjadi medan latihan bagi dirimu yang sekarang. Dan perjuangan yang kamu lalui saat ini sedang mempersiapkanmu untuk level berikutnya dari perjalananmu.
Terkadang, bagian tersulit dari ketahanan adalah menunggu. Mudah untuk terus berjalan ketika kamu bisa melihat garis akhir, tapi bagaimana ketika garis itu tidak terlihat? Ketika kamu tidak tahu berapa lama lagi, harus menunggu atau seberapa banyak lagi yang harus kamu hadapi. Saat itulah ketahanan sejati diuji. Namun orang terpilih, ingatlah ini. Hanya karena kamu tidak bisa melihat garis akhir, bukan berarti itu tidak ada. Tuhan telah menetapkan waktu dan tempat untuk terobosanmu. Kamu mungkin tidak tahu kapan itu akan datang, tetapi kamu bisa percaya bahwa itu sedang dalam perjalanan. Alkitab menginstruksikan kita untuk berlari. Dengan ketahanan dalam perlombaan yang ada di depan kita, tidak dikatakan untuk berlari cepat atau tanpa merasa lelah. Itu menekankan pentingnya ketahanan. Ketahanan adalah apa yang menopangmu ketika perlombaan menjadi panjang. Ini membuatmu terus maju, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat seberapa jauh kamu telah melangkah atau seberapa jauh lagi yang harus ditempuh. Ketahanan adalah kunci untuk membuka akhir bahagiamu, memastikan kamu tidak menyerah sebelum mencapainya. Mudah sekali ingin mempercepat proses, mencari jalan pintas atau solusi cepat. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun segala sesuatunya mungkin sulit saat ini, mereka tidak mustahil. Situasi saat ini bersifat sementara, tetapi pelajaran yang kamu pelajari dan pertumbuhan yang kamu alami bersifat permanen. Akhir bahagiamu bukan hanya tentang mencapai tujuan, ini tentang bagaimana kamu menjalani perjalanan tersebut. Ketika kamu memulai perjalanan ini dengan perspektif penuh harapan, iman dan rasa syukur, kamu membuka dirimu untuk keajaiban. Kamu akan mulai melihat bahwa perjuangan tidak sia-sia. Itu membentuk, dan mempersiapkanmu untuk kebahagiaan yang menantimu di masa depan. Jadi orang-orang terpilih, ubahlah perspektifmu dan lihat situasimu dengan mata yang baru. Alih-alih fokus pada apa yang salah, berkonsentrasilah pada apa yang benar. Daripada terus memikirkan hambatan, carilah peluang. Ketika kamu mengubah perspektifmu, kamu akan mulai melihat bahwa akhir bahagiamu sudah mulai terjadi. Itu bukan sesuatu yang jauh, itu sedang terungkap saat ini, di tengah perjalananmu. Bapa, terobosan sudah dekat. Orang-orang terpilih, aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang mendalam. Terobosanmu lebih dekat dari yang kamu kira. Seringkali tepat sebelum berkat terbesar dalam hidupmu datang, tekanannya menjadi sangat intens. Ini seperti saat-saat sebelum fajar ketika malam tampak paling gelap, tetapi sebenarnya cahaya hampir menerobos. Disitulah kamu berada sekarang. Kamu berdiri di ambang terobosanmu. Segala sesuatu yang telah kamu lalui hingga saat ini telah mengarahkanmu ke momen ini. Inilah kebenaran tentang terobosan. Mereka tidak selalu datang kapan atau bagaimana kita mengharapkannya. Kadang-kadang mereka tiba dengan cara yang benar-benar berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin kamu memiliki gambaran spesifik tentang seperti apa akhir bahagiamu, tetapi Allah mungkin memiliki sesuatu yang bahkan lebih baik untukmu. Rencananya untuk hidupmu jauh lebih besar dan lebih indah daripada apapun yang bisa kamu impikan sendiri. Itulah mengapa penting untuk tetap terbuka dan membiarkan terobosanmu datang dalam bentuk yang telah dirancang Tuhan untukmu. Ada pergeseran kuat yang terjadi ketika kamu menyadari bahwa terobosanmu bukan hanya sebuah peristiwa masa depan. Itu sudah bergerak. Setiap tantangan yang telah kamu hadapi, setiap pelajaran yang telah kamu pelajari, setiap air mata yang telah kamu teteskan, semuanya telah membawamu lebih dekat ke momen ini. Terobosan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah sesuatu yang telah dibangun sepanjang waktu dan sekarang siap untuk terungkap. Ketika kamu merasa bahwa kamu telah mencapai batas kekuatanmu, ketika kamu telah melakukan semua yang kamu bisa lakukan dan masih belum melihat perubahan, seringkali itulah momen tepat sebelum semuanya berubah. Sangat mudah untuk merasa putus asa dalam keadaan itu, tetapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Sebenarnya inilah saatnya untuk melangkah lebih dalam. Imanmu telah membawamu sejauh ini, dan sekarang saatnya membiarkan imanmu membawamu hingga akhir. Tetapi inilah kuncinya untuk menerima terobosanmu. Kamu harus siap melepaskan keterikatanmu pada bagaimana itu datang. Terkadang kita terlalu terfokus pada ingin sesuatu terjadi dengan cara tertentu sehingga kita melewatkan keajaiban yang sudah terjadi. Akhir bahagiamu mungkin tidak terlihat seperti visi yang kamu bayangkan, tetapi itu tidak berarti itu kurang indah. Bahkan, itu mungkin lebih ajaib daripada yang pernah kamu bayangkan. Orang-orang terpilih, terobosanmu sedang datang, tetapi sangat penting untuk mempercayai bahwa itu akan tiba pada waktu Tuhan dan dengan caranya. Jangan terlalu fokus pada hasilnya sehingga kamu melewatkan prosesnya. Kadang-kadang terobosan terbesar terjadi dalam momen-momen kecil,
Tenang, ketika kamu paling tidak mengharapkannya, itu bisa berupa sebuah kesadaran tiba-tiba, sebuah kesempatan baru, atau pergeseran dalam pola pikirmu yang membuka pintu untuk segala sesuatu yang telah kamu tunggu. Tetaplah terbuka, tetaplah penuh harapan dan siapkan hatimu untuk keajaiban. Saat kamu bergerak menuju akhir bahagiamu, orang-orang pilihan, ada satu hal penting yang harus kamu lakukan. Melepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Ini adalah salah satu bagian tersulit dari proses ini karena mengharuskanmu untuk melepaskan apa yang sudah dikenal. Bahkan jika itu tidak lagi bermanfaat, namun inilah kebenarannya. Kamu tidak bisa melangkah ke dalam kepenuhan takdirmu jika kamu masih memegang sesuatu yang tidak lagi sesuai. Akan datang saatnya ketika kamu harus melepaskan kebiasaan lama, pola pikir lama, dan bahkan hubungan lama yang menahanmu dari level berikutnya. Melepaskan tidaklah mudah. Itu mengharuskanmu menghadapi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Namun orang-orang pilihan, aku berjanji padamu, ketika kamu melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan masa depanmu, kamu menciptakan ruang bagi berkah baru yang mencoba masuk ke dalam hidupmu. Itu seperti mencoba membawa terlalu banyak barang sekaligus. Jika tanganmu penuh dengan yang lama, bagaimana kamu bisa menerima yang baru? Ini kawet dalam musim pelepasan. Ini saatnya untuk merenungkan hidupmu dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang aku pegang yang tidak lagi selaras dengan arahku? Bisa jadi cara berpikir lama, hubungan yang sudah berakhir, atau bahkan keyakinan terbatas tentang dirimu sendiri. Apapun itu, percayalah bahwa jika Tuhan memintamu untuk melepaskannya, itu karena Dia memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Melepaskan tidak berarti melupakan atau mengabaikan masa lalu. Itu berarti menghormati peran yang dimainkan masa lalu dalam perjalananmu, sambil menyadari bahwa saatnya untuk melangkah maju. Setiap bab dalam hidupmu telah diperlukan. Bahkan yang sulit, tetapi tidak setiap bab dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Beberapa bagian dari ceritamu dimaksudkan untuk ditinggalkan, agar kamu bisa melangkah ke dalam cerita baru yang sedang Tuhan tulis untukmu. Ini saatnya untuk merenungkan hidupmu dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang aku pegang yang tidak lagi selaras dengan arahku? Bisa jadi cara berpikir lama, hubungan yang sudah berakhir, atau bahkan keyakinan terbatas tentang dirimu sendiri. Apapun itu, percayalah bahwa jika Tuhan memintamu untuk melepaskannya, itu karena Dia memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Melepaskan tidak berarti melupakan atau mengabaikan masa lalu. Itu berarti menghormati peran yang dimainkan masa lalu dalam perjalananmu, sambil menyadari bahwa saatnya untuk melangkah maju. Setiap bab dalam hidupmu telah diperlukan, bahkan yang sulit, tetapi tidak setiap bab dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Beberapa bagian dari ceritamu dimaksudkan untuk ditinggalkan, agar kamu bisa melangkah ke dalam cerita baru yang sedang Tuhan tulis untukmu. Semakin kamu bertahan pada yang lama, semakin kamu menolak yang baru. Dan orang-orang pilihan, yang baru yang Tuhan miliki untukmu, jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Namun untuk menerimanya, kamu harus bersedia percaya bahwa yang akan datang lebih besar daripada yang telah berlalu. Ini bukan hanya tentang melepaskan hal-hal fisik, ini tentang melepaskan keterikatan emosional dan spiritual yang memberatkanmu. Ketika kamu mempercayai proses, kamu berhenti melawan ombak dan mulai belajar untuk menungganginya. Kamu berhenti melihat hambatan sebagai penghalang permanen dan mulai mengenalinya sebagai tantangan sementara yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Ini tentang melepaskan kebutuhan akan hasil yang instan dan mengizinkan waktu Tuhan untuk terungkap sesuai rencananya. Penundaan meskipun membuat frustrasi, bukan dimaksudkan untuk menghukummu. Mereka memposisikanmu untuk sesuatu yang bahkan lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Terkadang, mempercayai proses berarti duduk dalam ketidaknyamanan, karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu berarti terus bergerak maju dengan iman, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Ini membutuhkan tingkat kesabaran yang sulit, diraih di dunia yang menuntut hasil instan. Namun hadiah terbesar datang kepada mereka yang bersedia menunggu. Proses ini bukan hanya tentang menunggu, ini juga tentang pertumbuhan. Setiap kemunduran yang kamu temui, setiap kekecewaan sedang mengajarkanmu ketahanan. Itu membantumu melepaskan keyakinan, pola, dan cara berpikir lama yang akan menahanmu di masa depan. Ada keindahan dalam mempercayai bahwa tantangan yang kamu hadapi hari ini sedang membekalimu untuk kemenangan esok. Mungkin kamu sudah berdoa untuk sesuatu, sebuah kesempatan, hubungan, atau terobosan, tetapi belum juga datang.
Alih-alih melihatnya sebagai pintu yang tertutup, lihatlah sebagai waktu persiapan. Tuhan memastikan semuanya sudah pada tempatnya, bukan hanya di dunia eksternalmu tetapi juga di dalam dirimu. Memastikan hati, pikiran, dan jiwamu siap untuk merangkul babak berikutnya. Ketika kamu mempercayai prosesnya, kamu menyadari bahwa akhir bahagiamu bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar terus-menerus. Itu sudah dituliskan. Tugasmu adalah tetap setia, tetap terbuka, dan terus hadir. Kamu tidak perlu memahami semuanya saat ini. Kamu hanya perlu terus maju dengan keyakinan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawamu lebih dekat ke hasil yang telah ditentukan. Inilah kebenarannya. Mempercayai proses tidak berarti semuanya akan berjalan mulus atau mudah. Akan ada momen-momen keraguan, saat-saat ketika kamu mempertanyakan, apakah semuanya ini sepadan, dan hari-hari ketika terasa tidak ada yang terjadi. Tetapi pada saat-saat itulah imanmu diuji dan diperkuat. Mempercayai proses berarti meyakini bahwa pada akhirnya semuanya akan masuk akal. Kamu akan melihat kembali pada belokan, penundaan dan pintu yang tertutup dan menyadari bahwa itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghalangimu. Itu dimaksudkan untuk memurnikanmu. Waktu Tuhan sempurna. Meskipun itu tidak selaras dengan waktumu. Pekerjaan yang tidak kamu dapatkan, itu karena pekerjaan yang lebih baik sedang dalam perjalanan. Hubungan yang berakhir, itu karena orang yang tepat belum memasuki hidupmu. Rencana yang gagal, itu karena ada rencana yang lebih besar yang sedang terungkap. Ketika kamu mempercayai proses, kamu berhenti melawan ombak dan mulai belajar untuk menungganginya. Kamu berhenti melihat hambatan sebagai penghalang permanen dan mulai mengenalinya sebagai tantangan sementara yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Ini tentang melepaskan kebutuhan akan hasil yang instan dan mengizinkan waktu Tuhan untuk terungkap sesuai rencananya. Penundaan meskipun membuat frustrasi, bukan dimaksudkan untuk menghukummu. Mereka memposisikanmu untuk sesuatu yang bahkan lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Terkadang, mempercayai proses berarti duduk dalam ketidaknyamanan, karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu berarti terus bergerak maju dengan iman, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Ini membutuhkan tingkat kesabaran yang sulit, diraih di dunia yang menuntut hasil instan. Namun hadiah terbesar datang kepada mereka yang bersedia menunggu. Proses ini bukan hanya tentang menunggu. Ini juga tentang pertumbuhan. Setiap kemunduran yang kamu temui, setiap kekecewaan sedang mengajarkanmu ketahanan. Itu membantumu melepaskan keyakinan, pola, dan cara berpikir lama yang akan menahanmu di masa depan. Ada keindahan dalam mempercayai bahwa tantangan yang kamu hadapi hari ini sedang membekalimu untuk kemenangan esok. Mungkin kamu sudah berdoa untuk sesuatu, sebuah kesempatan, hubungan, atau terobosan, tetapi belum juga datang. Alih-alih melihatnya sebagai pintu yang tertutup, lihatlah sebagai waktu persiapan. Tuhan memastikan semuanya sudah pada tempatnya, bukan hanya di dunia eksternalmu tetapi juga di dalam dirimu. Memastikan hati, pikiran, dan jiwamu siap untuk merangkul babak berikutnya. Ketika kamu mempercayai prosesnya, kamu menyadari bahwa akhir bahagiamu bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar terus-menerus. Itu sudah dituliskan. Tugasmu adalah tetap setia, tetap terbuka, dan terus hadir. Kamu tidak perlu memahami semuanya saat ini. Kamu hanya perlu terus maju dengan keyakinan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawamu lebih dekat ke hasil yang telah ditentukan. Inilah kebenarannya. Mempercayai proses tidak berarti semuanya akan berjalan mulus atau mudah. Akan ada momen-momen keraguan, saat-saat ketika kamu mempertanyakan, apakah semuanya ini sepadan, dan hari-hari ketika terasa tidak ada yang terjadi. Tetapi pada saat-saat itulah imanmu diuji dan diperkuat. Mempercayai proses berarti meyakini bahwa pada akhirnya semuanya akan masuk akal. Kamu akan melihat kembali pada belokan, penundaan dan pintu yang tertutup dan menyadari bahwa itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghalangimu. Itu dimaksudkan untuk memurnikanmu. Waktu Tuhan sempurna. Meskipun itu tidak selaras dengan waktumu. Pekerjaan yang tidak kamu dapatkan, itu karena pekerjaan yang lebih baik sedang dalam perjalanan. Hubungan yang berakhir, itu karena orang yang tepat belum memasuki hidupmu. Rencana yang gagal, itu karena ada rencana yang lebih besar yang sedang terungkap. Rencana yang selaras dengan tujuanmu dalam cara yang belum bisa kamu pahami. Mempercayai proses berarti memiliki keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terlewatkan. Ketika kamu sudah siap, pintu akan terbuka. Dan ketika kamu sudah dipersiapkan, peluang akan datang. Tetapi kesabaran diperlukan. Iman itu penting. Dan ketekunan adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Percayalah bahwa ketika saatnya tiba, semua bagian akan bersatu. Dengan cara yang akan membuatmu kagum akan rencana Tuhan yang luar biasa. Perjuangan penantian dan ketidakpastian, semuanya sedang memurnikanmu untuk momen ketika akhir bahagiamu tiba. Kamu tidak perlu memaksanya, memanipulasinya, atau terburu-buru. Itu akan datang, dan ketika itu datang, itu akan melebihi apapun yang pernah kamu bayangkan. Orang-orang terpilih, percayalah pada proses. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan saat ini bersifat sementara dan sedang membawamu menuju tempat kelimpahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Akhir bahagiamu bukan hanya sebuah harapan atau mimpi, itu adalah janji. Dan janji itu sedang dipenuhi satu langkah, satu hari, satu momen pada satu waktu. Jadi bertahanlah, tetaplah di jalur, dan biarkan proses itu terungkap. Ketika kamu mencapai akhir bahagia itu, kamu akan menyadari bahwa setiap tantangan di sepanjang jalan benar-benar sepadan. Bab 7. Dan ketekunan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Percayalah bahwa ketika saatnya tiba, semua bagian akan bersatu dengan cara yang akan membuatmu kagum akan rencana Tuhan yang luar biasa. Perjuangan, penantian, dan ketidakpastian, semuanya sedang memurnikanmu untuk momen ketika akhir bahagiamu tiba. Kamu tidak perlu memaksanya, memanipulasinya, atau terburu-buru. Itu akan datang, dan ketika itu datang, itu akan melebihi apapun yang pernah kamu bayangkan. Orang-orang terpilih, percayalah pada proses. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan saat ini bersifat sementara dan sedang membawamu menuju tempat kelimpahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Akhir bahagiamu bukan hanya sebuah harapan atau mimpi. Itu adalah janji, dan janji itu sedang dipenuhi satu langkah, satu hari, satu momen pada satu waktu. Jadi bertahanlah, tetaplah di jalur, dan biarkan proses itu terungkap. Ketika kamu mencapai akhir bahagia itu, kamu akan menyadari bahwa setiap tantangan di sepanjang jalan benar-benar sepadan. Bab 7. Sukacita dalam perjalanan. Orang-orang pilihan saat kamu melalui proses pertumbuhan, ketahanan, dan transformasi ini. Ingatlah ini, sukacita ditemukan dalam perjalanan. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang akan kita capai begitu kita mencapai akhir bahagia kita. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sukacita tersedia untukmu di setiap langkah perjalanan. Akhir bahagiamu bukan hanya sebuah tujuan,